Alkisah, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Tapa Agung. Beliau mempunyai 7 orang putri, tapi 5 di antara mereka sudah menikah dan menjadi ratu di kerajaan lain. Lalu, tersisa 2 orang putri yang bernama Purbararang sang kakak dan Purbasari sang adik. Purbararang memiliki tunangan bernama Indrajaya, seorang anak dari menteri kerajaan. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah tua, ia berpikir untuk menunjuk Purbasari sebagai penggantinya karena ia bijaksana dan baik hati, sedangkan kakaknya Purbararang memiliki sifat buruk. Prabu Tapa Agung berkata, Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu Purbasari sebagai penggantiku. Purbararang yang mendengar hal tersebut pun merasa marah dan ia berkata, Aku lebih tua dari Purbasari, seharusnya ayah memilihku. Ya, yang mulia, seharusnya Purbararang yang menjadi penerusmu. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Kemarahannya sudah muncak membuat Purbararang mencelakai adiknya. Ia meminta seorang penyihir untuk menyihir Purbasari. Hei penyihir, bisakah kau menyihir Purbasari agar menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalannya untukku? Aku akan memberimu emas yang banyak, yang penting Purbasari menjadi jelek. Tentu, Tuan Putri. Lalu, penyihir pun langsung membacakan mantra. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Esta noche al amanecer hemos llamado al antiguo poder. Aquí ahora las palabras de las brujas, los secretos. Keesokan paginya, Purbasari menjadi jelek dengan kulitnya yang berpintik-pintik hitam. Apa yang terjadi pada diriku? Orang yang terkutuk seperti dirinya tidak pantas untuk menjadi seorang ratu. Betul putriku, pengawal cepat usir Purbasari dari istana. Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Berhenti menangis putriku, pengawal cepat seret dia. Baik tuanku, akan saya laksanakan. Purbararang dan Indrajaya pun tertawa senang. Hahaha. Kemudian diusirlah Purbasari dari istana. Lalu sang pengawal membawa Purbasari pergi ke hutan. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa, pengawal. Baiklah, sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Kemudian pengawal itu segera membuat gubuk. Setelah itu pengawal berkata, Tuan Putri, saya mohon pamit untuk segera ke istana. Terima kasih, pengawal. Purbasari pun tinggal sendirian di hutan. Suatu hari, ketika Purbasari duduk di depan gubuknya, dia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari yang ketakutan pun bertanya, "Siapa kamu?" Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Lutung Kasaru. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Pada akhirnya, Purbasari dan Lutung Kasarung berteman. Lutung Kasarung sangat perhatian dengan membawakan bunga-bunga yang indah kepadanya. Pada suatu malam bulan purnama, Lutung Kasarung ke tempat sepi lalu berdoa memohon kepada Tuhan. "Lutung, apa yang kamu lakukan?" Tiba-tiba, terdapatlah sebuah telaga kecil di depan mereka. Tuan Putri, mandilah di telaga ini. "Apa manfaatnya bagiku?" Ceburkan dirimu. Akhirnya, Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu. Lalu, sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya menjadi bersih dan cantik kembali. Wah, apa yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih. Ya, Putri, sama-sama. Keesokan harinya, Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Oh my god. Putri Purbasari telah kembali. Hah? Putriku, kau sudah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Ayah, izinkan kami untuk membuat perlombaan yang menang akan menjadi penerusmu. Baiklah, ayah setuju. Lalu tibalah perlombaannya. Para masyarakat menyaksikan perlombaan antara dua putri itu. Perlombaan pertama adalah memasak.
Perlombaan itu dimenangkan oleh Purbasari. Masakannya yang harum membuat rakyat yang menciumnya merasa ingin makan. Wah, masakannya harum sekali. Selanjutnya, perlombaan kedua adalah adu ketampanan pasangan. Dia terlihat sangat tampan. Dan dia juga terlihat gagah ya. Dia adalah tunanganku. Jadi monyet ini tunanganmu? Hahaha. Iya, memangnya kenapa? Lutung Kasarung lalu berdoa. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan melebihi Indrajaya. Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran. Ya Putri, aku sebenarnya seorang pangeran, tetapi aku telah disihir oleh penyihir menjadi lutung. Hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan kutukannya. Baiklah, aku mengakui kesalahanku. Aku benar-benar minta maaf Purbasari. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang. Akhirnya, Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda tampan yang bernama Lutung Kasarung.